tanggal 8 November 2022 akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Subak Tata Usaha, Rizky Widya Pratama SE, Ibu Analis Kebijakan, Bu Risa Silvana STP MAP, dan Bu Santi Kurnia Dewi MPD. Beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, serta arsiparis sekolah yang telah bergabung di rapat mingguan kali ini. Untuk mengawali rapat mingguan kali ini, mari bersama-sama kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan penampilan Tairi Jaipong Pasanggiri.
kamanakan dongeng indah ketumbar teraji langit nu asri wedang dari turaman tilu busur di kahiyang langitan kuring langitan di kamanakan di kamanakan bincang herang jika huripan dilai sifat tahunan dirikan apa pangtungan kiwaringan karingan Gusti gumasang kuring gadaba kagungan Gusti kewari gunung bolestir nganting sawajan pasir ampun Gusti Tong hariwang, tong salembang, alam indah, bagaimana jagat raksa jembing riksa, hayu kurang riksa, hayu kurang tiara. Tong hariwang, tong salembang, alam indah, bagaimana jagat raksa jembing riksa, hayu kurang riksa, hayu kurang piara. Ya, baik Bapak Ibu, itulah persembahan dari SMK Kesenian Subang. Selanjutnya, kegiatan pada pagi hari ini akan dilanjutkan bersama dengan moderator kita, Bu Nur Hayati Laila. Ibu, mangga. Hatur nuhun Bu Rizka. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terlalu bersemangat. Saya kira saya sudah tepat waktu. Punten Bu Rizka ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa soalnya. Bu Rizka dia itu ya, salah. Bu Nur Lela Hayati. Oh iya, baik Ibu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan, HPMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Susanti Kurnia Dewi SPD MPD. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Rise Silpana STPM AP. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLBS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Arsiparis Ahli Muda Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Staf HCD Wilayah 4 serta Bapak Ibu yang mewakili rapat Minggon hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini Selasa 8 November 2022 kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam kegiatan rapat Minggon virtual di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, serta semoga terlimpah curahkan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke para narasumber dari cabang dinas pendidikan, saya akan memaparkan daftar hadir rapat mingguan pada tanggal 20 September Pak. Apa pada tanggal yang kemarin tanggal 4 kalau tidak salah? Apa tidak ada pemaparan kehadiran Pak Naufal? Halo. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan ke paparan dari narasumber kita. Mungkin narasumber yang pertama kita langsung aja ke Ibu Analis Kebijakan Ali Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Mangga Ibu dipersilakan, apakah Ibu sudah ada di Zoom? Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu, ini ada mohon maaf Bapak Ibu, ini ada laporan daftar hadir rapat mingguan pada tanggal 1 November 2022. Untuk jenjang SMA dari Kabupaten Karawang total 30, kehadiran 30, 100% kehadirannya. Untuk SMKN Kabupaten Karawang ada 18 SMKN dan kehadirannya ada 18 juga 100%. SMA swasta 19 sekolah, kehadiran 10, hanya 52% saja. SMK swasta, ini ada tanda merahnya, 97, yang hadir hanya 11 sekolah, hanya 11% saja. Untuk SLB, ada 4 sekolah, yang hadir 4 sekolah, jadi 100%. Kehadiran untuk Kabupaten Karawang, totalnya 73. Untuk Kabupaten Subang, total SMA Negeri 21, kehadiran 21, 100%. Untuk SMK Negeri, sekolah 16, kehadiran 16, 100%. SMA swasta 27, total SMA-nya, kehadiran 18, hanya 66%. SMK swasta 14, hadirnya 14, 94, kehadiran 14, hanya 14% saja. Untuk SLB totalnya ada 10, yang hadir 10, 100%. Tingkat kehadirannya 79 sekolah. Untuk Kabupaten Purwakarta, SMA Negeri 17 sekolah, hadir 17, 100% kehadiran. Untuk SMK Negeri total kehadiran 15, seharusnya ada 15, yang hadir hanya 12 sekolah, hanya 80% saja. Untuk SMA swasta 12, totalnya tingkat hadirnya cuma 4 saja, hanya 33%. Untuk SMK swasta total 44, hadirnya 16, tingkat kehadiran hanya 36% saja. SLB ada 4 sekolah, tingkat hadiran 6, tingkat kehadirannya 100% saja. Untuk Purwakarta hanya 55 sekolah. Mungkin itu saja laporan untuk tingkat kehadiran rapat mingguan virtual tanggal 1 November 2022. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke paparan informasi-informasi kedinasan dari cabang dinas pendidikan wilayah 4. Mungkin paparan informasi-informasi kedinasan akan disampaikan oleh Ibu Analis Kebijakan Ali Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Karena informasinya Bapak Kasubag sedang ada kegiatan yang lain. Assalamualaikum Ibu Santi, mangga. Ibu Dama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu tantangan mohon maaf karena kita lagi kegiatan sekarang jadi agak berisik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada sedikit mungkin informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang semua para kepala sekolah, pengawas, paski paris yang sudah hadir. Yang saya hormati juga Pak KCD, mungkin mudah-mudahan bisa bergabung, ataupun tidak kita akan berkomunikasi tetap di ruang Zoom ini. Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama mungkin saya akan informasikan terkait dengan hasil monitoring dari Irjen terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka. Bu Rizkan mohon di-share share screen. Oke, masuk ke slide berikutnya Bu. Bapak Ibu perlu diinformasikan pada beberapa minggu ke belakang ada monitoring dari Irjen terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka ke Kabupaten Purwakarta sebetulnya. Yang tadinya akan didatangi 3 kabupaten, Purwakarta, Karawang, Subang, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan hanya Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan. Dari hasil kegiatan Monek tersebut atau kunjungan tersebut, Bapak Ibu perlu kita sampaikan bahwa Dinas Pendidikan telah memahami kalau dari hasil wawancara baik siswa maupun guru di 2 sekolah SMA dan SMK, kita sudah mampu memanfaatkan untuk perencanaan berbasis data. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita sikapi nanti Bapak Ibu saya share pada Bapak Ibu. Yang pertama adalah platform rapat pendidikan memberikan fokus pendidikan yang lebih jelas. Jadi Bapak Ibu diharapkan satuan pendidikan itu sudah bisa memanfaatkan hasil dari rapot pendidikan. Masih ada sekolah yang belum menggunakan rapot pendidikan sebagai bagian dari analisis untuk pembuatan program di satuan pendidikan. Dan juga bahkan ada yang sekolah belum mengekspor rapot pendidikannya, baru membuka tapi belum mengekspor. Itu akan terbaca oleh Kemdikbud apabila kita belum melakukan proses ekspor dari rapot pendidikan. Nah, yang kedua telah adanya coaching klinis. Nah, pada kegiatan di SMP itu sudah ada coaching klinis, tapi di SMA itu baru pada sekolah yang di sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu lanjut Bu Rizka. Slide berikutnya. Nah, Rizka. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah harapan dari harapan kita pada saat itu memberikan beberapa macam masukan kepada Dinas Pendidikan, kepada Kemdikbud, karena memang ada beberapa platform Merdeka terkait dengan rapat pendidikan, terkait dengan faktor-faktor yang lain, itu ada beberapa fitur yang memang perlu ada penguatan, dikuatkan dengan berbagai macam informasi yang akan dibutuhkan oleh teman-teman di satuan pendidikan. Kemudian kami selaku KCD wilayah 4 atau semua KCD memang kita tidak memiliki akun yang bisa mengakses rapot pendidikan Bapak dan Ibu. Kami hanya bisa melihat akses rapot pendidikan se-Jawa Barat, sehingga rata untuk kabupaten kota kami sulit untuk mendapatkan. Oleh sebab itu kami menginformasikan, meminta bantuan dari Irjen untuk dibuka akun bagi cabang dinas sehingga kita bisa memantau progres pengembangan atau mutu dari satuan pendidikan di wilayah KCD 4 khususnya. Nah, lanjut Rizka. Nah, ini data penggunaan Bapak Ibu, bisa kita lihat bahwa data penggunaan di Kabupaten Purwakarta, karena waktu itu sampelnya Purwakarta, jumlah sasaran pengguna 75, jumlah akun yang tersedia 75, total akun yang login ternyata baru 60. Berarti ada 15 yang belum login. Jadi punya akun tapi belum login, artinya belum termanfaatkan akun tersebut untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar tersebut. Sehingga baru 80% di SMK, mohon maaf, di SMA Negeri 1 Purwakarta, dan mungkin di sekolah-sekolah lain juga sama. Jadi mohon bantuan para kepala sekolah untuk bisa mengontrol penggunaan akun Merdeka Mengajar ini untuk para guru, karena kami di cabang dinas ini sulit untuk memantau akun belajar dari para guru tersebut, karena kita tidak bisa masuk pada akun belajar.id-nya.
Oleh sebab itu, mohon bantuan para kepala sekolah untuk selalu memantau perkembangan penggunaan akun Merdeka Mengajar untuk para guru dan tenaga kependidikannya. Bapak Ibu, itu di SMA. Sementara di SMK bisa kita lihat bahwa data yang ada untuk SMK, SMK dari PTK 110, akun yang sudah dimiliki 110, tetapi mohon Buriska kembali lagi belum, oke. Itu baru 97 yang login, sehingga masih ada sekitar 20 lebih ya, atau sekitar 13 orang yang belum menggunakan akun belajar.id. Sehingga rata-rata kita masih di bawah 90%. Dibandingkan SD dan SMP di Kabupaten Karawang, ternyata SD itu lebih banyak yang menggunakan akun belajar.id. Selanjutnya nih, slide berikutnya. Oke. Nah, ini data tingkat kabupaten. Kalau kita lihat data tingkat kabupaten untuk SMA, Bapak Ibu, jumlah 2.351 pengguna yang sudah memiliki akun 2.337. Berarti ada yang belum memiliki akun. Dari 2.300-an itu baru 1.393 yang sudah login. Berarti logikanya itu baru 60% kurang lebih. Nah, ini sangat minim sekali penggunaan akun Merdeka Mengajar ini, karena banyak informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu guru dalam peningkatan mutu pembelajaran maupun penilaian di satuan pendidikan, khususnya bagaimana pengelolaan kelas siswa kita terkait dengan perbedaan karakter siswa yang ada di satuan pendidikan. Sehingga mohon bantuan para kepala sekolah dan pengawas untuk bisa memotivasi para guru menggunakan akun belajar.id ini, karena kita tidak mungkin melakukan sosialisasi ataupun IHT untuk semua guru atau pembimbingan bagi semua guru di satuan pendidikan di Kabupaten Karawang, Purwakarta maupun Subang, karena keterbatasan personal yang ada di KCD wilayah 4 itu sendiri. Selanjutnya nih. Oke. Nah, ini adalah hasil data di tingkat per tingkat ya. Nah, ini sudah terlihat bahwa SMA itu ada lebih banyak SMK sebetulnya ya untuk akun. Sasaran akunnya di SMA hanya 880, di SMK ada 1.471, dan implementasinya kalau SMA baru 61%, SMK baru 58,6%. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Mudah-mudahan mulai dari hari ini ke depan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mampu memotivasi para gurunya untuk memanfaatkan akun belajar.id untuk proses belajar, karena banyak sekali bisa dilakukan lewat daring untuk belajar bagaimana pengembangan kurikulum, bagaimana pengembangan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana mengkondisikan kelas, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan akun platform Merdeka Mengajarnya atau PMM-nya. Nah, ini bagian dari kerjasama kita yang harus kita bangun, sehingga mutu pendidikan di KCD wilayah 4 mudah-mudahan akan semakin baik. Bapak dan Ibu, sebetulnya perlu kita ketahui bahwa KCD wilayah 4, kalau saya melihat di KCD lain itu selangkah lebih maju. Kenapa? Informasi ini saya dapatkan dari Irjen juga kemarin, bahwa kita terus berkoordinasi dengan Kemdikbud, kemudian berkoordinasi juga dengan pihak PMO Jawa Barat, berkoordinasi juga dengan BPNP, selalu itu yang kita lakukan, sehingga laporan informasi apapun bisa sesegera mungkin bisa kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah pun bisa menindaklanjuti hal ini, sehingga kita bisa meningkatkan pemanfaatan PMM ini untuk peningkatan mutu pendidikan. Khusus di raport pendidikan, Bapak Ibu, sekarang untuk raport pendidikan yang terbaru itu sudah kita bisa lihat rekomendasi program yang bisa dilakukan oleh sekolah atau khususnya oleh para kepala sekolah, bagaimana rekomendasi program ini menjadi satu masukan untuk sekolah bisa membuatkan beberapa program untuk peningkatan mutu di setiap poin-poinnya, baik itu berbicara tentang literasi, numerasi, maupun pembentukan karakter di setiap satuan pendidikan. Lanjut, Neng Rizka.
Lanjut nih. Nah, platform profil ataupun rapor pendidikan, manajemen data dan serta infrastruktur. Di sini Bapak Ibu ini informasi dari Itjen bahwa pengembangan platform rapor pendidikan dan sisi indikator manajemen sudah cukup memadai. Saat ini rapor pendidikan sudah keluar rekomendasinya, tadi sudah saya sampaikan, dan indikatornya sehingga lebih memudahkan membaca dan memanfaatkannya. Maka silakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa membaca itu, berdiskusi dengan manajemen sekolah untuk memungkinkan melakukan revisi program terkait dengan program di 2023 mendatang. Kemudian Dinas Pendidikan memang tidak memiliki akun Belajar ID sehingga sulit untuk melakukan proses memantau. Oleh sebab itu bantuan para kepala sekolah untuk memantau keterlaksanaan ini sangat dibutuhkan dan mungkin atas bimbingan juga dari para pengawas pembina ya. Platform rapat pendidikan di SMA SMK Purwakarta, Bapak Ibu, terkait dengan data perencanaan berbasis data memang belum maksimal. Yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata belum termanfaatkan dengan baik informasi yang didapatkan di rapor pendidikan tersebut. Jadi mohon ini menjadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa lebih maju dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, kemudian kita sudah memberikan saran kepada pihak Kemdikbud bahwa kita membutuhkan sosialisasi ataupun bintek terkait dengan penggunaan platform pendidikan. Nah, pada kesempatan sekarang ada beberapa sekolah yang diundang untuk kegiatan penggunaan atau pemanfaatan perencanaan data, Bapak dan Ibu. Sudah kami share, memang ada beberapa sekolah khususnya di sekolah swasta yang diundang pada gelombang ke-1 di tanggal 10 besok, hari Kamis, kemudian hari Kamis dan ada gelombang kedua. Nanti kita bisa lihat, nanti saya share, saya lihat sudah di-share oleh Pak Ketua FKSS di grup WA grup SMA swasta, Bapak dan Ibu. Untuk SMA negeri nanti akan kita lihat SMA negeri mana yang diundang pada tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya, Nurista. Oke, lewat. Oke. Nah, ini pada saat di SMA 1 Purwakarta. Mohon izin SMA 1 Purwakarta, hasil PMN-nya ini guru belum memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PMM secara maksimal. Mungkin ini bukan hanya terjadi di SMA 1 Purwakarta, tetapi mungkin juga di SMA-SMA yang lain juga sama, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga tadi bagaimana memotivasi teman-teman guru untuk bisa memanfaatkan profil atau profil mereka mengajarnya sehingga kita bisa memanfaatkan untuk bahan peningkatan mutu di sekolahnya. Platform sumber daya sekolah pun untuk perencanaan pelaporan BOS di SMA 1 mempergunakan. Nah, alhamdulillah di kita kan sudah ada Siplah, Artas, dan ini sudah terlihat bahwa aplikasi yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian Bapak Ibu lanjut. Ini yang SMK 1. Jadi di SMK guru belum semua memahami memanfaatkan fitur. Nah, mungkin juga sama di SMK juga ya, Bapak Ibu. Mungkin dengan berbagai macam alasan, belum pernah pelatihan, belum pernah ada sosialisasi, tapi pada intinya sebetulnya teman-teman guru kalaupun bisa menggunakan sendiri itu bisa, jadi bisa memanfaatkan platform Merdeka tersebut. Nah, ini yang harus kita catatkan bahwa semua guru diharapkan sudah bisa memanfaatkan akun Merdeka Belajar.id ini untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Lanjut, Hendrista. Oke. Nah, jadi intinya kita sudah dari pihak Kemdikbud atau Irjen sudah menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan platform digital pada SD SMP itu 90%.
tapi untuk guru dan untuk admin 8%. Tapi di SMA Bapak Ibu bisa kita lihat SMA, maaf ini SMA dan SMK ya, bukan SMP. SMA dan SMK itu baru 59,61%. Kita kalah oleh SD dan SMP. Maka ayo kita sama-sama meningkatkan pemanfaatan digital ini supaya penguatan atau peningkatan kompetensi guru semakin terasa kembali. Nah, ini upaya-upaya yang harus dilakukan di pihak KCD Wilayah 4, dan ini bagian bagaimana kami menginformasikan pada satuan pendidikan lewat kepala sekolah dan pengawas. Mohon bantuan kerjasamanya, karena tanpa kerjasama Bapak dan Ibu, maka pendidikan di KCD Wilayah 4 mungkin tidak akan bisa meningkat atau menjadi unggul dibandingkan dengan KCD wilayah lain. Nah, ini informasi yang saya sampaikan terkait dengan adanya monitoring dari Irjen, Bapak dan Ibu. Selebihnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama akan ada kedatangan Ibu Atalia ke Kabupaten Karawang untuk kegiatan sampling, kemudian juga memantau tentang bedah rumah, dan mohon teman-teman MKKS dari Kabupaten Karawang untuk bisa menindaklanjuti persiapannya seperti apa, karena sudah mepet kegiatannya di tanggal 16, kalau tidak salah 16 November ini. Jadi kita hanya punya waktu 1 minggu untuk bisa menyiapkan berbagai macam hal terkait dengan Starlink tersebut, kemudian juga untuk melihat sejauh mana proses bedah rumah yang dilakukan di Kabupaten Karawang. Nah, itu bagian dari informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Analis Kebijakan atas paparan informasi kedinasan yang Ibu sampaikan. Semoga kita dapat memahami dan memanfaatkan informasi-informasi yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, pemaparan yang kedua mungkin dari narasumber kita, dari Ibu Silvana, Risa Silvana SITP MAP. Mangga Ibu, dipersilahkan. Apakah Ibu? Baik, ya. Terima kasih. Turun, Bu. Sehat Bu? Iya, sebentar, Bu. Koneksinya lumayan agak jelek. Iya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Kasubag TU, Ibu Analis, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga para arsiparis dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Alhamdulillah saya telah bisa bergabung kembali di acara mingguan pagi ini. Sedikit saja mungkin yang ingin saya ulas, mereview lagi. Saya tidak bosan-bosannya mereview tentang mutasi siswa, karena kemarin sudah mulai ada yang mutasi siswa melalui online, tapi saya sangat menyayangkan sekali dari operator sekolah. Sepertinya dia, saya kurang tahu nih, kurang paham atau mungkin belum paham. Jadi kasihan siswanya itu kayak di bola pingpong ke sana oleh sekolah asal, dia nggak tahu, oleh sekolah tujuan dia juga nggak tahu. Padahal sudah jelas dijelaskan berkali-kali bagaimana urutannya, linknya, semuanya sudah kami jelaskan gitu ya. Tapi akhirnya kami bantu. Alhamdulillah siswa tersebut sudah masuk ke aplikasi mutasi siswa online, dan sekarang tinggal approval dari sekolah tujuan. Nah, dari sekolah tujuan juga belum di approval juga sampai sekarang. Saya juga belum tahu ini alasannya kenapa gitu kan ya. Kasihan juga kan menunggu gitu kan ya. Bapak Ibu mohon perhatiannya saja, untuk mutasi siswa ini adalah suatu hal yang pasti terjadi di setiap sekolah. Jadi saya minta tolong jangan cuek ya Bapak Ibu, karena ini memang untuk kebaikan kita. Kami paham apabila ada yang belum mengerti secara sepenuhnya, kita akan terus-terusan memberikan edukasi gitu kan ya. Nah Bapak Ibu, insya Allah hari ini akan kami share akun siswa untuk seluruh sekolah
baik negeri dan swasta, SMA, SMK, dan SLB. Namun, Bapak Ibu, apabila ada siswa yang belum memiliki akun, maka tidak usah khawatir, bisa langsung mengklik link mutasi siswa, nanti bisa registrasi, akhirnya mendapatkan akun. Begitu juga dengan siswa-siswa yang di luar KCD wilayah 4. Kenapa belum semua siswa yang memiliki akun? Di sini cabang dinas bekerja sama dengan Tikomdik dan juga perencanaan Disdik Provinsi Jawa Barat, di mana di perencanaan ini ada yang namanya aplikasi Simantap. Nah, di aplikasi Simantap ini kami berkolaborasi. Ibaratnya aplikasi Simantap ini dapodiknya Disdik lah ya, dapodiknya Disdik. Tetapi ada kelemahan yang memang terjadi di aplikasi Simantap ini, bahwa data seluruh siswa belum masuk. Jadi akhirnya sekolah yang belum merefresh Simantap, belum mengisi secara keseluruhan Simantap, kami belum bisa tarik datanya. Akhirnya ada akun siswa yang memang belum ada datanya. Nah, tapi tidak usah khawatir, kita sudah siapkan link registrasi apabila siswa tersebut belum memiliki akun dan ingin melaksanakan mutasi atau ingin melakukan mutasi, maka tinggal isi klik registrasi tersebut ada di template mutasi siswa. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin Pak Noval bisa diperlihatkan template-nya seperti apa agar semuanya paham. Nah, Bapak Ibu, ini bisa di zoom. Misalnya nih, ini adalah akun siswa yang sudah memiliki akun dan password. Tetapi di bawahnya itu, halo Ibu, masih bisa dilanjut ya. Tapi di bawahnya itu bisa kita lihat siswa yang belum memiliki akun atau siswa di luar cabang dinas pendidikan wilayah 4. Nanti registrasi akan keluar nama, nik, diisi akan keluar seperti nama, nik, nama orang tua, alamat, jenis kelamin, NISN, itu akan keluar, dan nanti setelah mengisi link tersebut akan langsung mendapatkan akun siswa. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila ada siswa yang menanyakan terkait akun siswanya yang belum ada. Tapi kami di cabang dinas mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, agar mutasi siswa ini benar-betul diperhatikan, terutama aplikasinya. Jadi jangan sampai, yang terjadi di lapangan seperti ini Bapak Ibu. Siswa itu ingin pindah dari SMA A ke SMA B misalnya. Nah, idealnya jangan dulu dikeluarin dari dapodik Bapak Ibu sebelum mendapatkan rekomendasi dari cabang dinas. Kasihan siswanya. Belum mendapatkan rekomendasi dari cabang dinas, belum mendapatkan surat diterima di sekolah tujuan, tiba-tiba sudah dikeluarkan dari dapodik. Itu kan tidak boleh. Itu kesannya mutasi siswa itu antar operator, kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu alurnya. Alurnya itu kan sudah dijelaskan, jadi belum juga dapat surat diterima, belum juga ada rekomendasi dari cabang dinas, ini sudah dikeluarkan dari operator. Itu banyak Bapak Ibu, tidak hanya satu, itu banyak. Hampir semuanya seperti itu. Itu kami harap tidak terjadi lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan terkesan mutasi siswa ini adalah antar operator, bukan seperti itu. Mutasi siswa ini adalah suatu yang legal, ada aturannya. Jadi tidak sembarangan ya Bapak Ibu. Saya mohon perhatiannya dari Bapak dan Ibu dan Bapak Ibu pengawas, karena kami pun tidak bisa menjangkau seluruh sekolah. Jadi mohon dipantau ya. Jadi kan biasanya kalau mutasi siswa itu suka ada, kalau yang saya tahu ya ada sepengetahuan pengawas juga, jadi mohon dipantau, jangan dulu dikeluarin dari dapodik. Kasihan orang tua kemarin sampai nangis-nangis ke kami, ke cabang dinas, nelpon, anak saya udah dikeluarin di sini belum diterima. Ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja barangkali dari saya. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan untuk terus mengedukasi apabila para operator belum terlalu paham. Saya rasa ini sangat gampang sebenarnya, mungkin operatornya sedang pada sibuk kali ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu saja barangkali. Mohon izin Pak KCD nanti mohon arahannya terkait aplikasi mutasi siswa ini. Insya Allah hari ini akun siswa akan dibagikan. Itu saja barangkali dari saya. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rise Zulpana yang telah memaparkan informasi-informasi kedinasan, diantaranya review mutasi siswa melalui online dan dapodik Disdik aplikasi Simantap. Mungkin selanjutnya ada paparan informasi kedinasan dari Bapak KCD, Bapak Ainur Hasan.
atau beliau masih dalam keadaan berduka ya Pak ya? Oh ada Bapak ada. Bapak punten, kami Arsiparis kemarin belum bisa takjiah Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, doanya aja ya. Mohon doa ya Pak. Mangga Bapak, dipersilakan untuk pemaparan informasi kedinasannya. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sama-sama mendoakan ya. Jadi eta kira-kira Mudah-mudahan paket atas orang tua saya yang kemarin meninggal juga, insya Allah mendapatkan tempat yang layak dan kita semua amin kesehatan Amin. dan dalam melaksanakan tugas. Rekan-rekan, para pengawas, para kepala sekolah, arsiparis, dan para staf, serta Pak KTU dan Ibu analis. Izin hari ini saya sedang dalam perjalanan ke Depok karena ada kegiatan pembinaan. Kebetulan mulai minggu ini diberikan tugas sebagai pelaksana tugas kepala cabang dinas di wilayah Depok dan Bogor. Jadi mohon maklum kalau harus berbagi waktu di dua wilayah. Saya izin hari ini setengah hari lah di Depok dan sore baru bisa kembali ke Purwakarta. Rekan-rekan, ada perlu disampaikan. Yang pertama, kaitan dengan mutasi siswa, mohon mulai dibiasakan menggunakan aplikasi yang memang biasanya di tahap awal pasti agak ribet lah. Tapi tujuannya ini untuk mempermudah. Karena saya dalam beberapa kesempatan sering menemukan orang tua yang berlama-lamaan nunggu di kantor KCD hanya untuk mengantarkan dokumen mutasi siswa, sehingga kan sangat disayangkan ya, buang-buang waktu lah. Padahal dia bekerja bisa mengerjakan hal lain yang produktif, ataupun sekolah juga banyak kegiatan yang lainnya. Jadi kalau hanya untuk sekedar mutasi siswa, menurut saya bisa dipermudah dengan menggunakan online. Hanya saja memang di tahap awal belum kebiasaan, sehingga untuk itu silakanlah banyak komunikasi, banyak konsultasi supaya tidak terjadi lempar-lemparan. Biasanya kalau di tahap awal ya lempar-lemparan, akhirnya kan yang jadi korban ya para siswa ya, atau orang tua siswa yang memang membutuhkan segera anaknya untuk bisa pindah ke sekolah lain. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya, alhamdulillah perubahan anggaran sudah final ya. Perubahan anggaran 2023 sudah selesai, sehingga sekolah harus segera menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, proses pencairan BOP perubahan anggaran atas, sehingga tolong perintahkan BPP-nya, bendaharanya, untuk segera konsultasi secara teknis dengan BPP KCD. Lakukan upaya-upaya percepatan agar waktu yang tersedia bisa dimaksimalkan. Nah, untuk perubahan untuk anggaran 2023, ya seharusnya di awal Desember sudah selesai. Karena di 2 minggu terakhir kita harus menyusun laporan. Sehingga nyaris waktu tinggal di 2 minggu ini, agar anggaran-anggaran tersebut bisa segera direalisasikan, bisa diserap dengan lebih cepat lagi dan lebih baik. Namun bersama dengan itu, tetap rekan-rekan kepala sekolah, khususnya yang negeri dulu ya, yang negeri ini, yang BOPD ya, yang lainnya termasuk swasta, agar segera menyusun perubahan RKS
Karena perubahan BOPD itu juga akan berdampak kepada perubahan RKHS. Segera itu disusun. Jangan sampai BOPD-nya angkanya misalkan 500 juta, di RKHS masih muncul 700 juta. Akan jadi masalah ya. Silakan sambil menggarap tugas-tugas yang tadi kaitan dengan cairan anggaran agar RKS segera diperbaiki. Adakan perubahan RKS, silakan nanti diajukan oleh kepala sekolah mengetahui pengawas, sehingga pengawas juga wajib tahu ya, jangan sampai hanya tanda tangan atau marap doang, pada saat masuk ke KCD dibalikin lagi karena angka-angkanya banyak yang tidak valid ya. Silakan itu diselesaikan. RKS dilampiri oleh Arkas sehingga tidak ada terjadi kembali Arkasnya Kakaler, RKS Kakidul, karena RKS wajib dilampiri dengan Arkas agar isinya sama ya. Itu segera disusun karena dokumen penting yang akan menjadi dasar sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, karena RKS inilah buku besarnya anggaran sekolah agar segera diselesaikan. Sehingga bersama dengan itu sekolah juga sudah harus mempersiapkan RKS 2023 sehingga nanti pada saat pengawas juga itu mulai didiskusikan karena 2023 terjadi penyusutan anggaran. Kemungkinan anggaran sekolah negeri hanya 7 bulan, tetapi harus dipakai untuk 1 tahun. Sehingga rencana kerjanya tolong mulai dibuat skala prioritas. Karena memang uangnya hanya 7 bulan, maka kegiatan-kegiatan yang 5 bulan berikutnya ya ditiadakan dan yang 7 bulan digunakan untuk 1 tahun. Itu yang harus dilakukan oleh rekan-rekan sekolah. Kita masih menunggu hasil akhir tahun anggaran APBD 2023 ya. Di finalnya berapa kita belum tahu, tetapi direncanakan sekitar 7 bulan yang harus digunakan untuk 12 bulan. Sehingga tolong itu mulai persiapkan, karena bersama dengan itu pula ini waktu juga sangat berdekatan. Sekolah juga harus mempersiapkan PKKS nanti oleh tim dan rekan-rekan pengawas. Ini diatur sedemikian rupa agar PKKS tahun ini bisa lebih efektif, karena harus bersamaan dengan persiapan sekolah harus menyusun program 2023, sehingga diharapkan program kegiatan 2023 juga harus mempersiapkan capaian kinerja 2022 dan rapot pendidikan 2022 yang sudah dikeluarkan. Mohon itu dipelajari ya, sehingga tahun 2023 dengan anggaran yang ada, sekolah bisa betul-betul mengadakan kegiatan yang efektif, mengacu ke kinerja tahun 2022 dan rapot pendidikan tahun 2022 yang sudah rekan-rekan terima. Mohon itu menjadi perhatian ya, dan tolong itu dicatat. Kemudian yang berikutnya, beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan peraturan gubernur nomor 97 tahun 2022 tentang komite ya, perubahan Pergub nomor 44, berubah menjadi nomor 97. Beberapa yang menjadi titik berat perubahan itu silakan dibaca. Hanya saja nanti seharusnya Pak KTU yang membuat edaran ya, tapi tanpa edaran juga harusnya udah bisa jalan karena Pergub sudah cukup detail. Bagi sekolah yang akan menggalang sumbangan, diharuskan mengajukan rekomendasi ke cabang dinas. Silakan tahapannya sekolah membuat nota dinas ke cabang dinas terkait dengan rencana pengajuan sumbangan pendidikan. Berlaku bagi semua sekolah negeri, baik yang sudah rapat maupun yang belum rapat ya, silakan itu dilakukan. Nota dinas ditandatangan oleh kepala
sekolah dan wajib mengetahui pengawas pembina, diajukan ke KCD melalui rekan-rekan analis kebijakan. Untuk yang SMA ke SMA SLB ke Bu Santi, yang SMK ke Bu Lise ya. Nanti silakan. Tetapi nota dinasnya harus ditandatangan oleh kepala sekolah mengetahui pengawas. Kemudian nota dinas tersebut wajib dilampiri beberapa dokumen yang akan kita jadikan bahan untuk diperiksa, untuk kita analisis ya, apakah boleh dan tidaknya mengadakan penggalangan sumbangan. Dokumen yang pertama adalah kita minta sekolah melampirkan ya, pertama nota dinas ya, kedua melampirkan SK komite yang terakhir, SK komite, kemudian dilampiri dengan kalau bisa profil para pengurus komite. Kalau ribet, batik profil mah cukup daftar aja, daftar pengurus komite dan asal komunitasnya. Karena komite itu berasal dari orang tua atau wali siswa, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Itu yang saya sebut dengan komunitas. Karena dalam Pergub sudah jelas bahwa ketua komite itu diutamakan dari orang tua wali siswa. Bagaimana tim bisa tahu kalau tidak ada profilnya? Kalau profilnya ribet lo bateing, maka cukup tabel aja lah. Tabel, nama pengurus komite, asal komunitas, ya kan? Ketua komite Amir, asal komunitas orang tua siswa kelas berapa, sebutkan. Atau sekretaris komite Ubed, ya, asal komunitas tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan apa? PGRI, misalkannya apa, sebutkan saja gitu. Dan ditandatangan oleh kepala sekolah agar nanti tim tahu betul gitu dari mana ini pengurus komite. Kemudian yang berikutnya dalam yang dilampirkan berikutnya bukan hanya SK dan tabel, tetapi proses pembentukan komite. Kalau komite itu sudah ada ya, pertama dilampirkan undangannya. Kopian aja lah, satu bundle ya. Mulai dari undangan, daftar hadir, notulensi, berita acara rapat, nah, itu harus ada. Itu menjadi bagian yang dilampirkan dalam SK komite. Dan seharusnya kepala sekolah, manakala membuat SK komite, itu menjadi bagian penting yang dilampirkan. Jadi nggak bisa SK komite ujung-ujung hadir. Di sana pasti di dalam bagian dari SK itu harus ada undangan, harus ada daftar hadirnya, harus ada notulensinya, berita acara rapatnya, dan strukturnya. Itu harus ada menjadi bagian dari lampiran SK komite. Jadi kalau saya cerita SK komite, maka dilampirkan yang tadi. Ya, mungkin ada tambahan tabel ya, dalam rangka mempermudah tim untuk mengecek betul apakah asal komunitas dari komite tersebut. Ya, apabila tidak memenuhi syarat, kita akan memberikan rekomendasi atau kita tolak dengan beberapa catatan, gitu ya. Itu yang pertama tentang komitenya. Ya, sambil minum dulu ya. Bisa panjang gitu. Yang berikutnya melampirkan ada ART. Yang berikutnya ya, yang tadi melampirkan SK komite dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Yang berikutnya melampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. Ada ART, tolong diperhatikan isinya. Bagaimana proses penggantian antara waktu, bagaimana proses pembentukan komite, bagaimana proses perencanaan sumbangan, bagaimana proses penggunaan sumbangan, bagaimana pelaporan sumbangan, dan lain sebagainya. Itu harus lengkap ada di ART. Bagaimana sumbangan itu digali, kalau memang sumbangan mau dibuat
grade atau kategori itu kudu muncul ada di dalam ADART. Perlu diingat yang dibentuk kategori yang identik dengan pungutan, karena komite hanya tentang sumbangan, sehingga kategori harusnya tidak asal menyebutkan angka ya. Bagaimana sekolah bisa menyebutkan kategori 5 juta? Bagaimana sekolah bisa menyebutkan kategori 2 juta? Dasarnya apa? Itu harusnya ada kajian singkat ya. Kalaupun tidak ada, silakan ada kategori yang terakhir yang disebut dengan kategori terbuka. Artinya orang tua bebas mau memilih angka berapapun dan dia bisa menulis angka berapapun. Itu disebut dengan kategori terbuka. Dan di ADART kudu tegas disebutkan tidak ada apapun yang mengikat kepada orang tua siswa kelompok ekonomi tidak mampu. Sumbangan apapun dalam bentuk apapun dan kegiatan-kegiatan terkait sumbangan mereka harus diabaikan. Tidak tersentuh kaitan dengan sumbangan bagi orang tua yang termasuk kelompok ATM. Ini pergub ya, kalau pergub ini dilanggar ya konsekuensi cukup berat. Ini bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi tolong ada ART dilampirkan, dan kalau cerita ada ART sama dengan cerita dengan komite ya, dengan komite harus ada undangannya. Pada saat menyusun ada ART kan tidak ujug-ujug, ada prosesnya, ada undangannya mana, kemudian daftar hadirnya mana, kemudian kalau ada tim penyusunnya mana gitu ya, kemudian ada notulensinya, dan tadi juga ada berita acara, bahkan yang betul ada video-video foto-fotonya. Itu hal penting yang perlu diwaspadai. Kemudian manakala sudah kita setujui, kita berikan rekomendasi, maka proses pungutan harus memperhatikan beberapa hal yang harus rekan-rekan lakukan. Ulangi ya, sumbangan ya, bukan pungutan. Proses sumbangan. Pertama, sumbangan itu harus melalui undangan. Ya, undangan kepada orang tua siswa yang bukan kelompok ekonomi tidak mampu. Bahkan yang diutamakan bukan orang tua siswa, tetapi masyarakat umum, para dermawan yang bisa rekan-rekan undang atau mungkin bisa didatangi lah. Kalau memang masih ada upaya ke orang tua siswa, maka diwajibkan ada undangan. Kemudian ada daftar hadir, sehingga jelas yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa. Karena yang terikat dengan rapat itu yang hadir. Karena selama ini banyak terjadi rapatnya tidak datang atau tidak diundang, ujung-ujung terikat dengan hasil rapat. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Jadi gimana caranya mereka bisa hadir? Itu balik ke cara kerja kita semua. Apakah mau beberapa termin, beberapa tahap, silakan. Yang jelas, hasil-hasil rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat itu hanya berlaku untuk yang rapat, tidak berlaku buat orang lain. Sehingga tolong itu diwaspadai ya. Pertama dibuat undangan, kemudian daftar hadir, kemudian ada notulensi rapatnya, ada berita acara rapat, dan ada surat pernyataan dari masing-masing orang tua yang mengatakan bahwa dia benar-benar hadir dalam rapat, menyetujui grade atau kategori itu ya. Tadi ya ada kategori yang terbuka juga ya, menyetujui kategori itu dan siap menyumbang sebesar berapa ya, kalau memang di kategori bebas ya, atau mau menyumbang di kategori yang mana, tolong itu dibuatkan ya. Itu hanya berlaku bagi yang hadir di rapat. Jangan yang nggak rapat, nggak tahu menahu, kemudian ada surat pernyataan suruh membuat. Itu kan menjadi masalah lagi. Kemudian beberapa masalah yang lainnya, bahwa sumbangan itu sifatnya fleksibel. Artinya bisa jadi itu bisa dipenuhi, bisa jadi tidak.
Sehingga rekan-rekan sewajarnya membuat program kegiatan komite tuh. Program apa yang prioritas? Misalkan ada 20 program dengan pembiayaan 2 miliar. Manakala sumbangan masuknya hanya 500 juta, maka hanya beberapa kegiatan, hanya 5 atau 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Sehingga tidak ada yang istilahnya hutang. Sehingga yang terjadi di beberapa rapat, ternyata pada saat orang tua kelas 11 datang, diomong, ibu sih tahun kemarin masih ada hutang, jadi kan nagih, jadi orang malu, akhirnya kan melaporkan, dipermalukan, artinya bahwa ternyata itu menjadi hutang, padahal tadi prinsip sumbangan adalah membiayai kegiatan yang uangnya ada, ya tidak bisa uangnya nggak ada terus sumbangannya dibelakangkan, duit barang dikerjakan, itu dari mana ya, pasti akan jadi masalah kan begitu ya. Itu mungkin harus menjadi perhatian. Sekali lagi silakan pergubnya dipelajari kembali, ajukan nota dinas dari kepala sekolah, mengetahui rekan-rekan pengawas, diajukan ke KCD melalui rekan-rekan analis ya, nanti rekan-rekan analis koordinasi dengan Pak KTU untuk membuat surat semacam edaran penegasan aja lah, tahapan apa yang harus sekolah siapkan dan dokumen apa yang harus disiapkan. Kemudian nanti dengan rekan-rekan pengawas, rekan-rekan analis, siapkan instrumen verifikasi surat permohonan rekomendasi sumbangan komite sekolah. Ya. Itu mungkin hal yang menjadi perhatian. Sekali lagi tetap semangat, masih banyak pekerjaan kita yang belum selesai. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas dan personil yang ada, kita bisa mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ainul Hasan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 atas paparan informasinya. Baik Bapak Ibu, apakah ada sesi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu untuk sampaikan ke para narasumber kita hari ini? Mangga Bapak Ibu. Mangga, Ibu Trinarti Eka Jati. Mangga Ibu. Ya, hatur nuhun Bu Norela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak KCD, izin bertanya. Di Pergub 44 yang sekarang dirubah menjadi Pergub 97, Bu. Bu Eka nggak kedengeran suaranya. ya, makasih Bu Retno. Di Pergub 44 kalau tidak salah kan ada masa bakti maksimal 2 kali masa kepengurusan. Nah, kalau di Pergub 97 juga masih seperti itu. Pertanyaan saya, misal ya Pak ya, selama ini kita ada komite yang sudah punya masa bakti misalnya 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun begitu. Apakah di kepengurusan baru dengan Pergub yang baru itu masa baktinya nanti dinolkan kembali atau dihitung dengan masa bakti dia sebelum ini Pak? Terima kasih Pak. Mana Bapak mau langsung dijawab? Ya langsung aja ya. Silakan dibaca lagi di yang baru Bu ya. Apakah 2 kali, 3 kali, saya lupa ya. Kalau nggak salah yang Pergub baru sih maksimal itu 3 kali kalau nggak salah ya. Saya lupa. Iya Pak. Dibaca lagi Bu ya. Iya. Yang jadi masalah mungkin tadi pertanyaannya adalah apakah dihitung apa dihitung yang lama ya. Yang jelas yang lama juga tetap dihitung. Jadi pada saat nanti komite yang sekarang sudah menjabat baru setahun atau 2 tahun, ya lanjut dihabisin 1 periode, kemudian silakan periode berikutnya bisa ditalonkan kembali dan boleh dipilih kembali. Itu Bu ya. Maksudnya gini Pak, kalau misalnya ada yang
kalau misalnya nanti saya lihat lagi apakah masa baktinya sudah habis misalnya ya Pak ya, apakah dengan implementasi Pergub yang baru nomor 97 ini itu bisa kita nolkan kembali, jadi masa bakti yang kemarin itu nggak dihitung gitu Pak, apa harus dihitung? Dihitung, Bu. Oh dihitung, iya ya Pak, ya Pak, enggak, atau non Pak. Ina Putri. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Bu. Mangga Bapak dari SMA Cikampek. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, khususnya ke Pak KCD, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak KCD tadi, terutama terkait anggaran 2023, sangat menarik sekali. Anggaran 2023 itu hitungannya 1 tahun, tetapi yang akan kita terima hanya untuk 7 bulan ya Pak, itu kalau yang saya tangkap itu. Kemudian dari hasil rapat koordinasi BPP dengan bagian perencanaan di provinsi, kami mendapatkan informasi bahwa untuk 2023 itu khususnya untuk tenaga kebersihan ya Pak ya, yang kemarin oleh Pak KCD dan Pak Kasubag TU itu diarahkan harus menggunakan outsourcing, jasa keamanan dan jasa kebersihan. Tapi 2023 itu kok tidak ada, bahkan kembalikan kepada tenaga kependidikan yang seperti dulu. Nah ini terus terang saja membingungkan kami Pak, karena sebagaimana arahan sebelumnya kita sudah terikat kontrak dengan pihak ketiga ya, dalam hal ini adalah penyedia jasa kebersihan. Nah oleh karena itu mohon arahan dari Pak KCD terkait dengan hal itu untuk menyikapi anggaran 2023, karena ya lumayan untuk outsourcing itu kan tarifnya berbeda, agak mahal, khususnya jasa kebersihan dan keamanan. Nah kalau 2023 tidak ada, ya kita bagaimana gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rapat komite, alhamdulillah revisi Pergub sudah ada, apa yang dipaparkan Bapak tadi cukup dipahami dan kami sangat memahami. Intinya boleh, tetapi dengan berbagai persyaratan yang sangat, ya boleh dikatakan rumit dan ribet gitu ya, tapi ya nggak apa-apa untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak atas informasinya. Yang terakhir, mohon maaf, saya kemarin tidak bisa ikut takziah ke Bapak, saya hanya ikut mengucapkan turut berbelasungkawa. Mudah-mudahan almarhumah ibunda Bapak diterima iman Islamnya, diampuni segala salahnya dan husnul khotimah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin menjawab yang pertama, pertanyaan yang pertama Pak. Mangga Agus mungkin nanti terkait kebijakan di Pak KCD, cuman pada saat di Grand Pranger kita tim KCD pun hadir, itu mungkin salah persepsi bendahara Bapak Pak, karena awalnya juga Cikampek salah pengisian dalam tenaga kebersihan. Untuk tenaga kebersihan itu tetap Pak di kodring tenaga kebersihan dan keamanan, tetap di kodring itu, tapi besarannya itu berdasarkan ijazah Pak, bukan dibalikan ke tenaga kependidikan. Untuk outsourcingnya itu tetap Pak, cuman nanti sekolah untuk MOU dengan outsourcingnya kita harus sampaikan kalau di SBU tidak bisa sesuaikan dengan UMR, sesuai dengan SBU gitu Pak, tapi tetap disesuaikan dengan ijazah. Mungkin itu saja Pak. Ya, makasih. Jadi yang tenaga kebersihan, keamanan penjaga gedung, itu amanatnya bukan karena instruksi di cabang dinas ya, itu amanat dari ketentuan, baik di Pergub maupun Permen Dagri tentang Permen KU tentang pengelolaan keuangan daerah ya, karena memang tenaga keamanan kebersihan dan penjaga gedung itu harus dioutsourcingkan, itu amanat dari ketentuan. Kita juga tetap dipantau oleh inspektorat, sehingga manakala audit ya yang paling duluan ditegur ya di KCD, karena memang anggarannya ada di KCD ya, sehingga
bukan semerta-merta ya di KCD mewajibkan ke outsourcing, karena memang itu amanat dari ketentuan. Yang berikutnya, kami di Pemprov juga sedang berupaya agar uang yang hanya 7 bulan ini bisa betul-betul efektif dan masuk akal. Karena faktanya nggak mungkin itu berlaku untuk semua sekolah. Ada banyak kasus di sekolah kita, anggaran BOPD itu 90% itu membayar tenaga honor. Jadi kalau dikasih 70%, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau kerja di sekolah? Sehingga ketentuan 70% ini hanya berlaku umum. Artinya kita juga sedang mengkaji poin per poin setiap sekolahnya. Dengan cara apa? Kemarin kita sudah meminta sekolah-sekolah agar coba menyusun dulu rencana kebutuhan pemenuhan anggaran personalia untuk membayar gaji guru ya, yang non PNS ya, gaji guru, kemudian tenaga-tenaga keTU-an, kemudian jasa-jasa penjaga gedung, keamanan, kebersihan. Itu tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Kan nggak mungkin juga kita seenaknya menyampaikan 70%, ternyata sekolah uangnya 90% buat tenaga honor. Terus yang 30% siapa yang bayar? Sementara tidak ada pungutan ya, walaupun kasus-kasus pungutan juga masih ada ya. Tapi itu lain cerita ya, nggak bisa dijadikan alasan. Tetapi kita sedang berupaya juga seperti itu agar beberapa sekolah yang kesulitan pembiayaan gara-gara ketentuan 77 bulan ya BOPD menjadi terselesaikan. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah di beberapa hari yang lalu sudah kita minta agar menyusun pembiayaan untuk membayar tenaga-tenaga non-PNS, termasuk jasa-jasa outsourcing, baik penjaga gedung, keamanan, kebersihan, termasuk biaya-biaya dasar, seperti untuk bayar listrik, telepon, air ya. Nanti kita akan coba pilah mana yang dibayar dari BOPD dan mana yang dibayar dari BOS, agar kelihatan fokus anggarannya ada di mana. Itu Pak ya, sementara nanti kaitan dengan proses sumbangan memang cukup ribet, tapi itulah jalan terakhir sebagai jalan tengah lah, karena bagaimanapun sumbangan ini juga menjadi bagian penting untuk membiayai kekurangan biaya pendidikan. Tetapi di sisi lain kan banyak masalah juga, ada banyak kasus sekolah terjebak antara sumbangan dan pungutan, sehingga sumbangan dilakukan terkesan bahkan menyamai prinsip-prinsip pungutan. Ini yang harus dihindari. Konsekuensinya ya akhirnya kan menjadi ribet ya, syarat sumbangan menjadi panjang sekali. Itu kan instrumen yang kita minta ya, yang menggambarkan itu sebuah sumbangan, bukan pungutan. Sementara itu Pak ya, makasih ya. Makasih Pak. Apa yang disampaikan Bu Herna tadi, kalau memang disesuaikan dengan ijazah, kemungkinan agak berat juga Bu, karena apa? Karena outsourcing itu kan beda ya penggajiannya dengan itu. Kalau outsourcing ya benar mengacu kepada UMR biasanya, tapi tidak juga terlalu mengacu kepada UMR. Kalau berdasarkan ijazah, tenaga kebersihan itu kan bervariasi ya, ada yang ijazahnya SMA, bahkan ada yang mungkin ijazahnya SD atau SD, SMP. Sementara kita kan membayarnya melalui outsourcing, bukan langsung membayarkan kepada mereka. Nah, dan kita tidak pernah mempermasalahkan ijazah karena kita kontraknya dengan perusahaannya, bukan dengan yang bersangkutannya gitu loh Bu. Jadi kalau seperti yang sekarang kan rata-rata per orang itu dihitungnya ke outsourcing kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau berdasarkan pendidikan mungkin akan jauh lebih turun gitu loh Bu. Itu yang agak membingungkan kami. Kemarin sudah disampaikan ke Pak Hari, dan Pak Hari akan sampaikan ke Biro Hukum Pak untuk menambahkan di kodring untuk outsourcing. Saya sudah sampaikan ke Pak Hari Pak terkait BPJS-nya, termasuk terkait untuk outsourcing-nya Pak. Sementara diinputkan sesuai dengan ijazah dulu Pak. Ya, sementara ya Bu ya. Mohon Pak. Tadi yang disampaikan Pak Agus
itu menjadi catatan kita, dan kita juga sudah menyampaikan ke tim Provinsi Jabar kaitan dengan standarisasi untuk biaya outsourcing. Mudah-mudahan itu bisa disesuaikan kembali ya, karena kebijakannya ada di Pemprov. Tetapi manakala masih menggunakan yang tadi disampaikan oleh Bu Erna, ya kita tinggal negosiasi ulang dengan penyedia outsourcing. Saya kira bisa lah, tapi dengan konsekuensi ya, karena uang ada harga ya, ada harga ada mutu ya, pasti berpengaruh gitu. Tapi itu kita kebijakannya, mudah-mudahan bisa diperbaiki, sedang kita ajukan. Tetapi kalaupun masih seperti itu, ya tinggal kita negosiasi ulang dengan penyedia outsourcing ya, dengan anggarannya ada. Mungkin akan dilokalisir ke fokus-fokus yang mana, apakah luasnya kita robah atau mungkin mutunya yang akan berubah, ya pasti ada konsekuensi lah. Tetapi ya kita lihat nanti perkembangannya. Itu bagus ya, makasih ya. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Sudah puas Pak? Ya, dijelas-jelasin dan dipuas-puaskan saja. Mudah-mudahan paham ya Pak. Mangga, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Baik, Bu Waliati, terima kasih. mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan, dan Bapak Ibu semuanya peserta rapat mingguan KJD 4. Pertanyaan saya yang pertama sama dengan Bapak tadi yang Kepala SMA 1 Cikampek tentang outsourcing sudah terjawab. Kemudian yang kedua terkait anggaran juga ada yang tidak ada codringnya Pak. Salah satunya adalah untuk penghonoran pelatih ekskul gitu ya, pelatih ekskul. Sementara kan kita ingin juga memfasilitasi, kemudian juga pemenuhan mutu gitu. Nah, ini sangat menarik ketika digulirkan bahwa hanya 7 bulan gitu ya untuk memenuhi RKS kita selama 1 tahun. Kemudian kemarin saya mendapatkan informasi dari bendahara dan operator bendahara yang mengikuti rapat di Bandung, bahwa kekurangannya itu bisa nanti dipersilahkan lagi adanya pungutan, adanya iuran orang tua. Nah ini apakah benar demikian Pak? Kalau misalnya memang betul ada iuran atau notabene itu adalah pungutan, tentu saja ini bertentangan dengan Pergub 97 nomor 97 tahun 2022. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dulu ya Ya Bu, kalau ada pungutan lagi Bu, harus ada Pergub yang baru membatalkan Pergub yang 97 Bu ya. Jadi kalau katanya jangan dijadikan bahan ya, barangkali salah dengar, salah maksud gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan bukan pungutan tetapi sumbangan ya. Kemudian tadi saya kira untuk pelatih eskul itu kan bisa di jasa profesi, jasa tenaga ahli, bukan tidak ada codringnya Pak. Tenaga narasumber kan ada Bu, itu boleh digunakan. Hanya saja memang tidak boleh membayar orang yang sama. Para PNS kita dibayar lagi dengan biaya dengan alasan itu eskul. Kita tidak boleh. Tetapi kalau sekolah membutuhkan narasumber, instruktur, seperti hanya IHT dan lain sebagainya, dan itu boleh-boleh saja dibayar selama bukan pegawai provinsi. Itu Bu ya. Baik Pak. Baik Pak KCD, terima kasih. Mungkin ada penjelasan dari Bu Herna. Mangga Bu Herna. Bu Herna mau menambahkan? Mau menambahkan mangga. Iya mangga. Kemarin arahan dari provinsi Bu, untuk pelatih bukan tidak ada codringnya ya Ibu. Biasanya itu dimasukkan ke tahun 2022 itu dimasukkan ke codring tenaga kependidikan, masuknya ke tugas tambahan. Karena di 2023 fokus awalnya itu kita untuk yang pokok dulu Ibu. Jadi untuk yang pelatih itu belum dimasukkan. Pak Hari itu tidak menyampaikan, provinsi tidak menyampaikan pungutan ya Ibu. Terkait yang tadi Pak KCD sampaikan itu untuk sumbangan Bu. Ditambah dari sumbangan bukan dari pungutan Bu. Baik, berarti untuk 2023 juga sama ya sumbangan juga. Ya, salah persepsi dari bendaharanya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih. Terima kasih Bu Herna. Saya sambil di jalan ya. Mangga Bapak. Mungkin masih ada yang lain?
Sekarang waktu sudah Izin Ibu menambahkan Bu. Mangga Bu. Penyampaian dari bendaharanya Bapak Ibu agak kurang, saya sampaikan juga Bapak Ibu kemarin terkait untuk menginput jumlah guru non PNS yang dibayar dari BOPD baik NCR atau BOPD itu di 2023 kemarin disatukan, tapi sekolah kemarin ada banyak juga yang bertanya, Bu, kita mau nambah guru. Kemarin sih mereka memasukkan dulu, tapi nanti akan di cross check, akan diperpang oleh GTK berdasarkan NIK yang tertera di Dapodik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menambah guru tapi tidak melaporkan atau masukkan ke Dapodik, berarti itu tidak bisa dianggarkan dari dana BOPD nantinya di tahun Ya perhitungan untuk sekolah swasta Bapak Ibu di mana di BPMU dikarenakan akan tarik data oleh BPK itu untuk sekolah swasta. Untuk yang sekolah negeri karena kita mau ke akhir tahun, jadi Bapak Ibu KCD akan menarik data cut off setiap Jumat jam 4 untuk nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa mengajukan GU selanjutnya tiap minggu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini diingatkan kembali bahwa kita sudah memasuki penghujung tahun agar BOS negeri dan swasta di tahun depan bisa cair tepat waktu ya untuk tahap 1. Ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu laporan BOS tahap 1 dan tahap 2 agar segera diselesaikan. Karena itu menjadi dasar untuk pencairan BOS tahap 1 tahun 2023 negeri maupun swasta. Untuk itu nanti Pak Bu Herna silakan adakan fasilitasi untuk mengecek betul laporan BOS negeri maupun swasta tahap 1 dan tahap 2 2022 agar bisa clear sesuai dengan ketentuan sehingga di tahap 1 tahun 2023 bisa cair tepat waktu. Jangan terjadi kasus tahun ini di mana tahap 1 beberapa sekolah tidak bisa cair karena tadi pelaporan di tahun sebelumnya yang tidak valid. Jadi tolong laporannya direkon ya, baik dokumen pelaporan maupun SPJ-nya tahap 1 maupun tahap 2 tahun 2022 ini agar di tahap 1 2023 bisa cair tepat waktu. Itu ya, nanti negeri swasta diatur sedemikian rupa agar bisa efektif. Baiklah. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktunya. Tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin Bapak Ibu? Rapat selesai? Alhamdulillah. Tidak ada ya Bu ya, Bapak Ibu sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat virtual mingguan hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Rizka selaku MC Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mangga, Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Bulala. Ya, baik Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di rapat mingguan virtual pada kali ini. Kita sudah berada di ujung acara dan kali ini akan ditutup dengan doa. Mohon maaf Pak Bai Tajudin sudah bergabung. Pak Bai. Ada Bu. Ya, doa pada siang hari ini, pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Bai Tajudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa bersama, mari kita berdoa untuk almarhumah Ibunda Bapak Ainur Hasan yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Ibu Hajah Darsinah binti Salim. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
Dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ala hadaniyah ala kulli syariah sehum al-fatihah. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa biyatan fil jasadi wa jatatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatal qabal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa abba inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ibu, itu tadi doa. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Selamat pagi dan selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum. Semangat, 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 cepat. Sehat, sehat selalu, semangat.